Ya, selamat datang kembali di Bagus GIS. Di kesempatan kali ini kita akan saling sharing terkait pengenalan Google Earth Engine. Nanti kita coba juga tools-toolsnya. Terus ini untuk informasi mouse, klik kiri warna merah, klik kanan warna hijau. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu untuk berlangganan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pada para subscriber. Ini Google Earth Engine, websitenya earthengine.google.com. Nanti kita jelaskan bagaimana fungsinya dan kegunaannya. Kenapa menggunakan GEE atau Google Earth Engine? Kita sebut aja GEE. Jadi sistemnya GEE ini adalah cloud computing. Jadi yang kedua, proses remote sensing dan GIS secara cloud. Nah, ini biasanya kalau kita mengolah citra satelit ataupun yang lainnya, kita biasanya menggunakan software. Jadi di sini tidak perlu menggunakan software lagi. Jadi sistemnya cloud atau menggunakan cara gampangnya internet seperti itu. Nah, nanti datanya sudah ada di sini, kita tinggal panggil aja. Terus kita juga bisa processing di GEE atau Google Earth Engine. Nah, ini memiliki data satelit yang banyak. Nah, kita tinggal ambil. Nah, tapi bedanya kalau di software itu tinggal diklik, ini menggunakan bahasa JavaScript seperti itu, ada JavaScriptnya juga. Tapi teman-teman nggak usah misalkan download data yang 1 tera itu tidak perlu lagi, kita tinggal pakai aja. Terus nggak perlu crack lagi karena softwarenya sudah disediakan secara gratis seperti itu, tinggal digunakan. Ini untuk ketersediaan datanya di GEE. Ini banyak sekali, ada Sentinel, Landsat. Nanti kita lihat spesifikasinya, kita masuk. Nah, ini seperti ini saya ambil di beberapa jurnal, Landsat, Sentinel, Modis, Aster, Other Image, image yang lainnya, topografi dan lain sebagainya, line cover juga ada. Terus kita masuk ke langsung di searching aja di Google Earth Engine seperti ini, nanti masuk. Nah, yang di sini kita lihat dulu website tampilan utamanya. Ini tampilan utamanya seperti ini, teman-teman. Terus yang berikutnya kita lihat, bisa klik kanan dataset. Nah, kita lihat dulu seperti apa. Ini konsepnya Google Earth Engine. Ini satelit, diambil datanya, nanti diproses menggunakan Google Earth Engine-nya, terus bisa real-world application bisa diaplikasikan seperti itu. Nah, ini untuk ketersediaan datanya. Ini ada Landsat, Modis, Sentinel dan lain sebagainya. Untuk surface temperature, climate, atmospheric water image, Landsat, Sentinel, Modis, high resolution image juga ada juga buat geophysical, line cover, other dan lainnya. Oke, ada elevation juga, elevation data. Nah, caranya gimana untuk memproses data-data yang ada di sini? Kita masuk ke Seek Up, klik. Nah, teman-teman harus memiliki akun Gmail dahulu. Nah, saya kira udah banyak memiliki Gmail. Nanti mendaftar, standar sebenarnya, nama dan lain sebagainya diisikan. Nanti dapat kode, dilihat di Gmailnya. Terus kita masuk. Kalau udah, tinggal masuk login, langsung masuk try the code editor, bisa diklik kalau sudah login. Ini adalah tampilan utamanya untuk processing citranya seperti itu. Nah, ini punya saya udah ada beberapa pengolahan. Mungkin ada penjelasan sedikit terkait toolsnya karena pengenalan ya. Kita kenalan dulu. Ini 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, sama sistem pencarian data dan tempat seperti itu. Kita perkenalkan dulu yang bagian atas. Ini short place and dataset. Misalkan ini tampilan utamanya masih tampilan map. Ini tampilan mapnya di United States atau Amerika. Kita pindah langsung ke Semarang. Nah, kita klik aja Semarang, klik, dia langsung menuju ke Semarang. Kita juga bisa menggunakan kursor yang ada di mouse, digeser-geser juga bisa. Tapi bisa juga langsung di searching seperti itu, di search di sini. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Nah, ini juga buat data juga bisa place and dataset. Misalkan Landsat
Kita tunggu sejenak. Landsetnya raster, ini ada seperti ini, nanti muncul, bisa diimportkan masuk ke bahasa penulisannya seperti itu. Oke, kita bagian box 1 atau kotak bagian 1 ini adalah script untuk menyimpan script kita. Misalkan kita udah tulis ataupun kita copy paste dari manapun itu, kita bisa save di sini. Ini adalah repository, dan folder itu bisa ditambahkan. Ini pemfolderan, misalkan kita buat repository-nya Landset, ini untuk pengolahan data Landset, atau di sini untuk Sentinel, untuk pemanggil data, itu bisa ditambahkan. Ini repository, ataupun bikin folder di dalam repository juga bisa. Di dalam Landset ini misalkan NDVI. Nah, ini belum ada code-code-nya, belum ada bahasa programnya, tapi kita bisa membuat folder terlebih dahulu di owner, di tempat kita seperti itu. Di sini juga ada sampel juga. Kita coba lihat salah satu mungkin ya. Kita nah seperti ini. Ini bisa muncul seperti ini. Ini bisa kita gunakan, tinggal nanti disesuaikan saja seperti itu. Nanti kita coba olah. Oke, selanjutnya juga sini dok, ini juga bahasa-bahasa yang disiapkan untuk menunjang seperti itu, bahasa JavaScript-nya. Terus di sini ada aset. Nah, ini aset. Nah, ini biasanya untuk upload data. Jadi misalkan kalau di sini tempat saya ini ada Hula 1, ada data foto udara, terus ini data SAP, ini beberapa data lain, sama juga ini kita bisa tampilkan di sini. Misalkan kita punya data foto udara, pengen kita tambahkan di sini, atau data poligon kita bisa tambahkan. Caranya gampang aja, di new, kalau foto udara di sini, TIFF foldernya, kalau SAP di sini. Misalkan kita cari TIFF. Nah, ini tinggal di select aja. Nah, terus misalkan ini kita tinggal open, setelah itu Hula 2 kita upload. Nah, setelah di-upload dia akan processing. Ini terkoneksi di sini di tags. Nah, ini juga bisa file SAP-nya juga sama sebenarnya. Nah, ini proses uploading di tags. Ini beberapa file yang sudah kita coba upload seperti itu. Ini waktu untuk uploadnya ada 1 menit 45 second atau detik, 5 menit dan lain sebagainya seperti itu. Itu untuk tools box-nya yang bagian kiri. Nah, bagian tengah ini untuk running programnya. Misalkan kita panggil datanya, terus kita processing, ada di sini seperti itu. Ini kita bersihkan dahulu. Nah, dibersih seperti ini. Oke, setelah itu kita kalau misalkan udah nulis bisa di save di sini, nanti masuk ke pemfolderan tempat kita kalau misalkan mau digunakan lagi seperti itu teman-teman. Terus yang berikutnya ini adalah inspector. Ini ada console dan tags tadi yang saya terangkan untuk processing kita tuh sudah sampai berapa. Terus di sini kalau nggak salah nanti ada misalkan kita panggil Landset, nanti ada beberapa pilihan, nanti kita bisa pilih seperti itu. Kita bisa printkan data-datanya seperti itu. Ini inspector, click on the map to inspect the layer. Jadi untuk mengetahui, misalkan kita klikkan di mapnya, ada nilai-nilainya, SAP-nya, kita bisa mengetahui nilai-nilainya ada di inspector. Oke, ini udah. Langsung saja. Nah, ini tambahan lagi, ini ada rectangle, poligon-poligon seperti itu, zoom in, zoom out. Sama, ini buat kita bisa buat kotakan di sini. Nah, misalkan kita punya batas area untuk misalkan data Landset-nya yang di daerah sekitar sini, kita bisa atur seperti itu. Kita delete dulu, sorry. Nah, ini delete. Ini ada tools-tools tambahnya nih juga, tampilan satelit. Bisa pakai label, bisa pakai enggak pakai label juga bisa, map. Nah, Terian itu seperti ini. Oke, lanjut saja, kita coba panggil data SRTM. Ya, ini kita klik saja.
Nah, terus ada beberapa deskripsi, terus bandnya kita lihat informasi bandnya, salurannya, ini peraturan term of use, citation, citasi. Nah, terus ini bisa kita copy paste, jadi mudahnya ini adalah data ini tuh di image CGI-AR sekian-sekian seperti itu, di dalam pengkodeannya nanti dipanggil seperti itu, atau kita langsung bisa import seperti ini, klik import masuk ke sini. Jadi sudah disederhanakan untuk data yang SRTM tadi didefinisikan sebagai image seperti itu. Bagaimana untuk memanggilnya? Kita bisa menggunakan bahasa programnya map beta di-add-kan ke layer seperti itu. Cara gampangnya seperti itu. Layer ini adalah layarnya, terus kita yang dipanggil apa? Yang dipanggil adalah ini image. Setelah itu kita runkan. Kita tunggu sejenak. Ini adalah loadingnya tadi seperti ini, layer 1 lah. Ini untuk data SRTM-nya seperti itu teman-teman. Jadi gampang sekali sebenarnya, nanti tinggal dilanjutkan. Ini untuk pengenalan aja. Saat ini mungkin kita upload lanjutan 2, lanjutan 3, nanti sampai mungkin pemrosesan citra satelit seperti itu. Ini dasar dulu biar tidak berat seperti itulah. Oke, mungkin itu saja untuk pengenalan awalnya. Ini jadi langsung dipanggil semuanya bisa, nggak perlu download, nggak usah pakai software, langsung bisa di codeartengine.google.com. Terima kasih, sekian semuanya. Thank you for watching, dan kalau kamu pengen tahu lebih banyak, silahkan klik alamat website di description box untuk kelas online pemetaan dan geografi.